Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan di pertemuan 2 ini. Kita akan membahas akuntansi pajak ya, secara konsep. Lalu ada untuk PPh 21, 26 yang akan dibahas sekaligus, dan PPh 22 ya. Konsep daripada akuntansi pajak sendiri ini sebetulnya gabungan dari akuntansi dan aturan di perpajakan ya. Nah, pada saat kita membahas akuntansi mungkin sedikit sudah pernah pada saat dibahas kaitannya dengan bagaimana melakukan teknik pencatatan untuk PPh 21 ya. Intinya sebetulnya dengan akuntansi pajak ini dikenal dengan istilah memotong dan dipotong. Memotong maksudnya bagaimana? Memotong adalah kewajiban perusahaan setelah melakukan pemotongan harus melakukan pembayaran dan kegiatan pelaporan. Sementara dipotong, perusahaan tidak punya kewajiban apapun, berhenti terkait kewajiban pajaknya. Ini baru akan muncul pada akhir tahun. Ya. Kenapa konsep ini penting? Karena konsep memotong itu nanti muncul yang namanya hutang pajak. Sementara konsep dipotong akan muncul yang namanya piutang pajak. Ya, ini secara konsep. Lalu bagaimana dengan konsep di PPh 21 26? Yang harus kita paham di sini adalah objeknya. Objek dari PPh 21 dan 26. Mengapa 21 dan 26 dijadikan satu? Karena objeknya berasal dari honor. Honor itu bisa macam-macam, bisa berasal dari biaya gaji, atau yang kedua mungkin pesangon, terus honor kegiatan, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi nanti pada saat Anda mempelajari akuntansi pajak khusus untuk PPh 21 dan 26, Anda sambil melihat yang namanya bukti potong PPh. Ini sudah kita dapat pada saat kita mata kuliah aplikasi perpajakan. Ya, nanti sambil dilihat bentuknya seperti apa dan seterusnya, bagaimana cara membukunya dan seterusnya. Ya. Lalu teknisnya bagaimana teman-teman? Terkait dengan biaya gaji, ya, logikanya ini akan dilakukan setiap bulan. Unsur yang harus dibuat apa? Karena kita menganut sistem self-assessment system, berarti kita akan melakukan 3 kegiatan. Di mana kegiatan yang pertama adalah kegiatan hitung, ya, berarti menentukan berapa nilai pajaknya. Di sini sudah muncul jurnal. Lalu bagaimana dengan proses bayar? Nah, proses bayar adalah proses kita melakukan pembayaran ke kantor kas negara. Di sini pun juga pasti akan muncul jurnal. Bagaimana dengan proses pelaporan? Proses pelaporan tidak perlu jurnal. Nah, sekarang terkait dengan waktu. Kapan proses hitung? Ini sesuai dengan aturan perusahaan. Bagaimana dengan proses bayar?
sesuai dengan ketentuan di aturan pajak. Ini sama dengan pelaporan, dilakukan sesuai dengan ketentuan di aturan perpajakan. Nah, sekarang kembali lagi ke objeknya. Nah, objeknya tadi apa? Yang pertama mungkin kaitannya adalah dengan biaya gaji. Berarti Anda harus paham bagaimana cara menjurnal untuk gaji. Apalagi mungkin. Jadi tidak hanya kegiatannya itu terkait dengan biaya gaji saja. Mungkin Anda membayar honor. Nah, bagaimana dengan membayar honor? Pada saat membayar honor, berarti pastikan secara aturan dan tentunya menjurnalnya. Contoh kaitannya dengan honor. Saya memberikan contoh. Perusahaan A ini membayar honor Tuan B karena menjadi pembicara kegiatan. Nah, besarnya honor yang dibayarkan 1 juta. Jadi berapa yang PPh 21 yang akan dipungut? PPh 21 secara aturan berarti yang dipungut adalah 50% dari angka 1 juta dikalikan 5% tarifnya. Berarti yang akan menjadi objek adalah 500.000 dikalikan 5%. Berarti besarnya adalah 25.000. Sekarang bagaimana cara membukunya? Nah, cara membukunya masing-masing perusahaan berbeda karena honor ini akan menjadi bagian beban sesuai akun di perusahaan. Contoh katakanlah honor ini terkait dengan entertainment. Nah, berarti cara membukunya adalah debit kita buku beban entertain, kreditnya adalah kalau dibayar tunai berarti kas, lalu ada lagi kredit hutang PPh 21. Nilainya berapa? Yang dimasukkan besarnya adalah, mohon maaf tadi ada keliru ya, di sini harusnya 25.000. Ya, di sini berarti angkanya 1 juta. Kasnya sebesar 975.000 dan hutang PPh sebesar 25. Nanti caranya sama untuk PPh 26. Cari objeknya. Ya. Berarti disimpulkan bagaimana terkait dengan akuntansi pajak untuk PPh 21 dan 26 pasti munculnya adalah hutang PPh 21 karena perusahaan sebagai pihak pemotong. Jelas ya? Lalu bagaimana dengan PPh 22? Nah, objeknya tentukan dulu. PPh 22. Contoh saya memberikan objeknya katakanlah kaitannya dengan barang impor. Barang impor. Nah, apa yang harus dipahami di barang impor? Nah, setelah Anda paham, klasifikasikan masuk bagian dari dipotong atau perusahaan harus memotong. Setelah Anda paham, pilih salah satu lalu jurnalkan.
Demikian ya gambaran untuk pengantar akuntansi pajak PPh 2126 dan PPh 22. Selebihnya nanti bisa kita bahas pada pertemuan 2 pada saat menyamakan persepsi kembali untuk PPh 21, 22, 26 dan 22. Terima kasih.